Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu nggak kurang terang asar bu. Hari baru jalan dulu ya. Kita ulang sekali lagi. Mari kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih dan salat witir Masjid Raya Tanjung Bonai yang kami muliakan. Angku-angku, nenek mama, alim ulama, ketik dan kami bawa namu, gadang dan segala yang kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, istimewa pengurus masjid beserta panitia gerak Amal Ramadan, yang semoga kita semua yang hadir malam hari ini dalam naungan berkah dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita persembahkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih menjadi orang pilihan. Kita masih menjadi orang-orang beriman yang langkah kakinya masih ringan untuk memenuhi panggilan Allah, mendirikan malam bulan suci Ramadan di masjid yang mulia ini. Insyaallah ibu dan bapak, sujud dan rukuk kita di masjid ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Barangkali awak datang ke masjid rukuk dan sujud, insyaallah besok akan mengecek ke Allah. Beruntunglah orang-orang yang menyempatkan dirinya untuk hadir berjamaah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita perbanyak selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kelak di yaumil mahsyar kita butuh dengan syafaatnya. Salah satu cara mendapatkan syafaat itu adalah melalui selawat yang kita ucapkan hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah yang kami muliakan, pada malam hari ini sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih dan salat witir, kita memanfaatkan waktu kita maksimal 20 menit saja. Lebih dari itu banyak yang lain katakan ibu bapak.
Singkit saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambo datang tidak untuk menggurui tersebut yang di kampung ko. Ya, ambo ada yang guru, ada yang udah apa, etik dan segala macam. Sengaja kehadiran kami malam ini terutama sekali adalah untuk silaturahmi. Insya Allah silaturahmi itu kan memperpanjang umur ibu bapak. Silaturahmi akan memudahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang mau bacakan di awal tadi terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 74 dan surat Ar-Rum ayat 21. Kalau kami di KUA itulah ayat wajib ibu bapak. Dan kecenderungan kami orang tua memang diinstruksikan, diperintahkan memberikan kajian itu tidak jauh-jauh dari bidang kami. Supaya jangan salah kaku dibahas dengan lain tidak ahli, tidak bidang nyawa sasik orang tahu. Sebab suatu urusan itu ibu ya bapak, kalau tidak ahlinya yang menyampaikan ada kecenderungan akan salah. Idealnya agama pun harus seperti itu. Apalagi sudah menyangkut masalah fatwa, menyangkut hukum, sekali-kali jangan terlalu gegabah. Apa yang menjadi kajiannya ibu ya Pak sekalian? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Ibu ya Bapak, sado kita insyaallah hafal dengan doa ini. Karena ini adalah merupakan cita-cita, impian, idaman dari setiap orang tua. Tanyalah ibu ya Bapak. Tidak benar datangnya ke Mas Haji, tidak benarnya menjalankan perintah agama. Ketika dia ditanya ke beliau, inginnya anaknya Pak, anak yang soleh. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana hablana minas solihin. Begitu Allah mengingatkan kita, begitu Allah memerintahkan kita, bahwasanya jadilah kita hamba yang memimpikan punya anak keturunan yang soleh. Anak, pasangan, keturunan yang membanggakan orang tua. Tidak ada yang lebih dari itu ibu ya Bapak. Satu orang tua sepakat kalau dalam keluarganya ingin punya keturunan yang soleh. Alasannya ibu ya Bapak, karena kelak kita orang tua ini yakinlah seyakin-yakinnya. Suatu saat kita akan butuh dengan bantuan dan pertolongan anak. Kalau untuk hidup di dunia insya Allah orang tua seorang pun tidak ada yang bercita-cita akan bergantung ke anaknya ibu ya Bapak. Bahkan seluruhnya akan diserahkan untuk anak. Maka tugas awak wajar ketika semasa hidup awak didik anak-anak awak. Kita sekolahkan anak kita supaya dapat karajo, dapat jaminan hidup di dunia. Tetapi lebih dari itu, sesungguhnya kita punya harapan yang jauh lebih besar. Tatkala kita sudah meninggal dunia, kita punya tabungan, punya investasi yang kelak juga bisa kita dapatkan. Itulah yang mukaswinya ibu bapak. Anak-anak yang soleh itulah yang akan bisa membantu orang tua. Kini tidak terasa ibu bapak. Kalau serupa itu, mungkin untuk anak-anak kini kita berharap yang anak-anak yang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah kita dulu juga anak dari orang tua? Jangan kita lupa ibu bapak, kalaupun kita kinilah jadi apa-apa lah jadi ibu-ibu, kita juga pernah punya orang tua. Adakah kita ingat dengan cita-cita orang tua kita itu? Itu pertanyaannya ibu bapak. Adakah kita berkirim doa untuk orang tua kita? Kalau tidak, malang orang tua kita ibu bapak. Kok tidak mungkin kita gila. Kesenangan duniawi tak mungkin lagi kita berikan kepada orang tua kita. Yang bisa kita berikan adalah doa terbaik. Dan ingat dalam bulan Ramadan ini, doa itu insya Allah akan menjadi doa yang mustajab.
Nah, jadilah kita anak-anak soleh. Orang tua yang dulu jadi anak menjadi orang tua anak soleh. Kalau orang tua Allah meninggal dunia, jangan pernah absen, lupa untuk mendoakan orang tua. Sederhana memang ibu bapak, tetapi kita tidak pernah tahu. Mana tahu orang tua kita, bapak dan ibu kita yang sudah meninggal itu sekarang lagi menunggu kiriman dari kita anaknya. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita juga akan merindukan doa dan dari yang akan dimohonkan oleh anak kita. Dari itu, maka mari kita mewujudkan, menghadirkan di tengah-tengah keluarga kita itu anak-anak yang soleh. Bacaronyo. Yang pertama, anak-anak soleh itu akan hadir dalam keluarga bila mana keluarga itu dibangun di atas fondasi syariat, tuntunan agama yang benar. Baku betul ibu ya Pak, mustahil ibaratkan bangunan saja kalau sekiranya bangunan itu tidak punya fondasi yang kuat. Dan ketika seketik saja dia ya gompo bangunan itu akan rubuh. Seperti itu pula lah rumah tangga. Jangan pernah berharap dari rumah tangga yang tidak dibangun di atas dasar prinsip syariat yang benar akan menghadirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka pemerintah mencoba bukan mengurui, menjaga anak-anak kita jangan sampai keluar dari tuntunan yang ada. Sebab kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia itu diramu, disusun oleh para ulama yang ahli di bidangnya yang sesuai dengan konteks keindonesiaan kita. Kenapa ini kami sampaikan ibu dan bapak? Ada kecenderungan hari ini orang-orang ingin yang simpel dan gampangnya saja. Sehinggalah ada yang banyak terjadi pernikahan sirrih, pernikahan yang basuruan. Kayak itu ambo mohon maaf, kampung ambo kini gak terkenal seperti itu. Ada oknum, ada orang-orang yang memanfaatkan peluang mencoba menyemarakkan nikah sirrih itu. Sementara kalau kita berpikir panjang, apalah dengan tuntutan kondisi keadaan hari ini, orang-orang yang menikah siri itu besar kemungkinan akan mendapatkan kesulitan, bukan saja orang tua tapi anak-anaknya korban luar biasa nanti. Maka tak heran kiranya bila mana ada pendapat yang mengatakan, dan kita memang di lapangan itu kecenderungan ibu ya bapak, nikah siri itu adalah nikah yang seringkali tidak memenuhi syarat dan rukun. Yang ngacok di kecuannya tu wali. Tak setuju apa ada cari angku kali swasta bayi piti maha. Kecil awak kan dia angku kali kan saja nikah. Ternyata itu sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Dalam hadis dikatakan la nikah illa biwali wa syahidain bil adl. Sepakat ulama mazhab mengatakan yang wali itu tak bisa ditawar-tawar. Baik itu agama kita menghargai nasab. Bahkan orang yang hamil di luar nikah saja oleh agama kita dianggap tidak bisa menjadi wali hakim jatuhnya. Maka begitu Allah mengatakan zina itu adalah perbuatan yang sangat dilaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan setan. Karena akan menghancurkan sistem nasab dalam kehidupan manusia. Maka orang-orang tua kami mengajar, jangan sekali-kali kita terjebak, jangan sekali-kali kita mengorbankan anak keturunan kita, masyarakat kita, orang kampung awak nyopai nikah siri. Keceknya nikahnya mudah. Memang ya tak ada screeningnya. Tak ada pemeriksaan nikah tua. Tetapi besar kemungkinan ada syarat dan rukun yang tak terpenuhi. Bahkan ada orang yang mencoba hari ini memahami, mengamalkan berkaitan dengan wali itu. Janda itu bisa menikahkan diri sendiri. Itu kajiannya Pak. Kita tidak ingin berdebat persoalan itu karena memang dalam ada salah satu mazhab Ja'fari namanya, mazhab Ja'fari yang memungkinkan seorang wanita yang bila sudah janda bisa menikahkan sendiri. Tapi itu tak lazim dan tak dipakai ulama mazhab.
Bagaimanapun siapapun yang ingin menikah, dia harus dengan walinya. Ada dua wali, ada wali mujbir dan ada wali ghairu mujbir. Ayah dan kakek itu wali mujbir namanya Pak, berhak mengatur, memaksa anaknya. Tapi ini anak juga punya hak. Kalau tidak setuju bapaknya, anak bisa punya hak menggugat ke pengadilan, jatuhnya nanti kepada wali hakim. Itu sekilas berkaitan dengan pondasi rumah tangga itu mesti dibangun atas dasar prinsip norma-norma ajaran agama. Baru insya Allah akan hadir anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu yang kedua, apa kaitannya dengan keluarga sakinah ibu dan bapak? Keluarga sakinah itu kalau secara letterletnya, secara pemahamannya adalah keluarga yang harmoni, keluarga yang tahan, keluarga yang bisa rukun dan damai, keluarga yang siap menghadapi berbagai macam bentuk cobaan, godaan, ancaman dalam rumah tangga. Tidak ada rumah tangga kita pun tidak akan bariak-riak ibu dan bapak. Pasti ada masalahnya. Tapi zaman kini ibu bapak sadonya orang lah dieksposnya. Seketik masalah ada dalam rumah tangga muncul di Facebook, curhat di WhatsApp. Padahal ajaran agama mengajarkan jangan sekali-kali kita mencoba mengumbar masalah rumah tangga kita di media untuk khalayak umum. Bahkan ada fatwa ulama yang mengatakan haram hukumnya. Karena bisa saja hari itu kita yang bermasalah, besoknya kita akan akur lagi, akan kembali lagi sebagaimana biasa. Oranglah terlanjur tahu dengan masalah ulama. Tidak arif dalam menggunakan media sosial. Dan banyak juga rumah tangga itu berantakan, tidak siapnya, tidak menjadi keluarga yang sakinah. Sebagaimana diingatkan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang kami bacakan juga di awal tadi. Sakinah itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi rumah tangga yang sakinah itu adalah rumah tangga yang sama-sama sadar kita dalam rumah tangga itu kita punya keterbatasan dan punya kelemahan. Kita hadir sebagai suami dan istri dalam rumah tangga itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk saling melengkapi. Kalau mencari-cari salah itu paling murah ibu dan bapak. Kalaulah unsur mencari-cari yang diutamakan dalam suatu masyarakat, tidak ada orang kurang sampurna ibu ya pak, tidak ada yang batu asadonyo. Tapi memang itu tabiat manusia tak bisa dipisahkan dari kita. Ada orang yang punya kecenderungan mencari salah, membangki-bangki anak lamu. Nandak turun dipermasalahkan. Dan salah satu menurut para ahli, kehancuran Islam itu salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak mau bersatu ibu ya pak. Terlalu mudah untuk diadu domba, kita terlalu mudah untuk parantu-rantu anak boleh di kampung. Maka dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan mulia ini, salah satu dari prinsip yang diajarkan oleh Ramadan itu adalah kita membangun kebersamaan. Mari kita bahagia bersama dalam Ramadan. Bahagia kita dengan berjamaah luar biasa, alhamdulillah. Nyaman kita beribadah di masjid. Tidak ada yang lebih dari kolai ibu dan bapak. Maka ketika ada perbedaan, ketika ada hal yang tidak mungkin tidak disepakati, mari kita musyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Itu jalan terbaik yang diajarkan agama. Suro bainakum. Dan sekali lagi kami sampaikan, semangat beragama itu mesti diiringi dengan kemauan kita untuk mengikuti tuntunan ajaran yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka di saat itu semua kita lakukan insya Allah. Impian ibu je bapak, kita nyaman hidup berjamaah, kita nyaman hidup berkampung je nagari. Tidak ada yang kita salahkan, tetapi semua kita siap untuk berbeda. Semua kita siap untuk berubah.
Dan hanya pertolongan Allah, hidayah Allah lah yang akan bisa menyatukan kita semua itu. Sebab nan orang jahit itu sampai bila pun dunia aku tak akan pernah hilang, ibu bapa. Ketika masih ada orang yang berbuat kebaikan, maka selama itu pula ada kelompok orang yang insya Allah akan selalu tidak senang dengan apa yang diperbuat. Tetapi bukan alasan bagi kita untuk berpecah belah. Bersatu insya Allah akan membawa berkah, mendatangkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberkati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berbuat tebar kebajikan. Berbuat bukan untuk orang lain, tetapi kita beramal, beribadah itu untuk diri kita masing-masing. Karena salah satu prinsip dalam beribadah itu ada namanya istilah ta'kidu ala sarafil insan. Apa? Ta'kidu ala sarafil insan. Kita beribadah itu untuk menegaskan kita ini adalah makhluk pilihan. Jadi kalau nak namu beribadah ibu ya Pak, kita bukan lagi orang pilihan. Beribadah bukan karena Allah. Beribadah bukan untuk Allah maksud kami, tetapi beribadah insya Allah untuk diri kita masing-masing. Perbanyak amal ibadah, mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat nantinya. 20 menit sudah, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.